Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan sabda Tuhan. Firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Mari kita berdoa untuk pemberitaan sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan yang memperkenankan kami untuk ada di rumah-Mu yang kudus ini, untuk beribadah bersama-sama. Saat ini kami mendapat kembali kesempatan indah untuk mendengar merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami, Tuhan menguasai kami, hamba-Mu yang saat ini Tuhan pakai untuk pemberitaan sabda-Mu. Hamba-Mu ini manusia yang tidak layak. Mari Tuhan pakai hamba-Mu ini. Berbicaralah lewat hamba-Mu ini. Dan sabda-Mu yang kami dengar, kami renungkan, kami mengerti. Menjadi berkat bagi kami. Dan mari Tuhan dalam Roh Kudus berkarya di dalam kami masing-masing yang mendengar merenungkan firman-Mu. Sehingga kami pulang tidak sia-sia, tetapi kami membawa firman Tuhan yang kami mengerti, kami terima dan mau kami lakukan. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini rindu dan membuka diri kami untuk pemberitaan sabda-Mu. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan sekali lagi dari Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Dan saya membacakan bagi kita dalam Alkitab bahasa Wanukaka. Hiyehu nakamaikanya hilewi. Namenga kanou lohung nanyaka hiyehu waling taumanou. Mga hina itaya natou namatagu karei hikatik na mangarang ulewin. Tangirun anangodu tapado kerangun. Hiyehu inanya. May kamkeriwa. Hilewi nakit temabol na jaka ngaladukada. Anakeri ya hiyehu. Walinou naka. Hilewi tunu nanya tauman tututagu na hiyehu. Dangu datou damatagu karehi katik. Yaka datou hawangu dama aolit engaja. Jelaja datou waling takabuang parih. Yaka damatou mapirah dagur agama da dama buhaja. Manga hiwid aja da ana pahakolan. Ga walinyimi himi a inu dengaja datou damatagu karehi ketik. Yaka datou dakalum. Hiyehu nagapija. Natou damakadauku dan namanyera mangundotir. Ye denguka natou nama kadauku yaya nama menyerang dotir. Hi amiga da kamai kamaguja datou dama peka wikida kupat dening dama wit. Ye denguka hi amiga menyerang guja datou dama doku jala kadaharia. Bisa tangkap Bapak Mame? Terima kasih. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah saya dan saudara yang selalu rindu mendengar, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan dalam hidup kita. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, selalu kalau kita ikuti mulai dari bulan Desember, khotbah dari minggu ke minggu, itu dia berkaitan terus. Kalau yang datang minggu lalu pasti ingat kisah tentang Petrus
dan teman-temannya yang ada di Danau Galilea, yang kemudian dipanggil Yesus untuk ikut menjadi bagian di dalam karya pelayanan Yesus. Menariknya kekasih-kekasih Tuhan, ini kata kunci. Selalu yang ajak orang datang kepada Yesus adalah Yesus sendiri. Yang ajak orang datang kepada Yesus adalah Yesus sendiri. Kalau kita perhatikan khotbah yang lalu, saat Yesus datang ke Danau Galilea itu, Yesus singkat cerita pinjam perahu di situ. Yesus mulai bertolak sedikit ke dalam dan mengajar orang banyak, menyampaikan kebenaran dari perahu itu. Jadi orang-orang sudah mulai dengar tentang kebenaran, termasuk Petrus dan teman-temannya. Lalu kemudian Yesus setelah mengajar, meminta supaya Petrus dan teman-temannya ini bertolak ke dalam untuk menjala lagi. Karena Yesus tahu bahwa mereka awalnya tidak dapat apa-apa. Petrus karena tadi sudah dengar kebenaran, jadi dia bilang, ya memang sebenarnya kami sudah tidak dapat, tapi karena guru bilang, ya kami pergilah. Dan saat mereka mulai menjala ikan yang banyak mereka dapat. Akhirnya Petrus yang pertama-tama menyadari akan peristiwa yang luar biasa ini. Dia langsung tersungkur. Langsung dia kehoru karadak di hadapan Tuhan Yesus. Dia katakan, oh saya ini manusia yang tidak layak. Tolong jauh dari saya. Tapi Yesus bilang apa? Ikut aku. Kekasih-kekasih Tuhan. Terkadang kita merasa bahwa kita sungguh berdosa, bahwa kita sungguh tidak layak di hadapan hadirat Tuhan. Tapi saat itulah Tuhan memanggil saya dan saudara. Karena itu, kalau Bapak Mama ya, kalau kita ada masalah, kan biasanya ada yang kalau ada masalah justru dia menjauh dari gereja. Nanti kalau pelayan datang, wih minta maaf saya tidak pergi gereja kan saya ada pergumulan. Tapi saat itu, di saat mungkin anak, istri, suami, atau keluarga dalam rumah mengingatkan, itu sebenarnya Tuhan yang panggil. Panggil dari kita punya masalah, panggil dari kita punya kemelut, panggil dari kita punya perasaan berdosa. Itu cara Yesus. Atau kalau majelis datang, jangan keraskan hati, atau jangan terus berpikir, biar saja saya ada terus di sini, saya malu juga mau pergi gereja. Jangan. Kenapa kita mesti malu dengan manusia? Tetapi kita menjauh dari penyelamat jiwa kita. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan kemudian dalam firman hari ini kembali kita melihat bahwa inisiatif atau apa ya, kerinduan atau keinginan untuk memanggil orang datang kepada Yesus itu dari Yesus sendiri. Kita lihat dalam cerita hari ini. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi, atau ke dalam ayat paralel kalau kita lihat di Matius itu namanya Matius, sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Nah, ini hal yang cukup aneh kalau sepintas kita lihat. Kenapa? Kok tiba-tiba Yesus lewat di situ, mari, mukeri wah. Itu kan aneh kan. Kalau tadi, ya kalau Yesus panggil mari ikut aku, itu karena sebelumnya Petrus sudah mendengar waktu Yesus mengajar. Apalagi dia buat mujizat. Saat Yesus bilang mari ikut saya, ya dia kasih tinggal. Dia kasih tinggal ini jala, pukat perahu, kasih tinggal kehidupan yang membawa dia sebenarnya itu bisa menghidupi keluarganya dari usaha di danau itu. Tapi kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita baca selanjutnya dalam cerita hari ini, ayat 28, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu
lalu mengikut dia. Hanya dengan kalimat Maya Mukeriwa. Itu kan aneh. Memang ada beberapa penafsir bilang begini. Ada kemungkinan, ini hanya dicerita singkat, tapi ada kemungkinan Yesus sempat bercakap-cakap dengan pemungut cukai yang bernama Lewi itu. Lalu kemudian mengajak dia. Tapi ada kemungkinan yang kedua, kalaupun tidak ada percakapan itu, maka Yesus kan punya kuasa untuk menggerakkan orang mengikuti dia. Dan ada kemungkinan besar di situ. Saat Yesus mengajak, langsung Lewi ini meresponinya. Tapi setelah dia meresponi kekasih-kekasih Tuhan, tentu dia harus ada dalam perenungan. Seseorang yang kemudian awalnya saat diajak oleh majelis, ya, mari sudah Bapak Mama kita datangnya di gereja. Iya. Tapi kan hari Minggu bukan hanya satu hari. Dalam 1 tahun kurang lebih 54 minggu. Apakah minggu-minggu selanjutnya, adakah di situ tetap komitmen itu kuat? Mari kita lihat dari bagaimana respon yang tiba-tiba dari panggilan yang tiba-tiba itu yang ditanggapi oleh Lewi. Kekasih-kekasih Tuhan, kita lihat selanjutnya. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Berarti dia sudah merenungi, habis itu dia undang orang. Buat pesta untuk siapa? Bapak Mama buat ini, Lewi buat pesta untuk siapa? Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia. Siapa? Untuk Yesus. Luar biasa. Berarti di sini pertama dalam perenungannya. Ini tidak macam hari ini diajak, besok dia buat pesta. Orang buat pesta perlu persiapan tuh Bapak Mama. Itu bukan waktu yang mepet. Masih ada jenjang waktu dalam perenungannya. Baru dia undang orang. Dan pesta ini untuk Yesus. Pertama apa? Tersirat di sana bahwa ada ucapan syukur. Ucapan syukur karena dia percaya bahwa ajakan Yesus ini adalah sebuah ajakan dari sosok yang adalah jalan keselamatan dan jaminan hidup bagi dia. Jaminan hidup. Kenapa? Kekasih-kekasih Tuhan, pekerjaan memang waktu itu taguh hikatiku. Atau pekerjaan pajak. Atau pemungut cukai itu sangat dibenci. Karena apa? Karena yang pertama mereka adalah orang Yahudi sendiri. Tetapi mau menjilat dekat dengan Romawi sebagai penjajah. Supaya orang itu dapat kerja. Dan kerja di tempat pajak itu menguntungkan sekali. Karena di situ ada kemungkinan besar untuk korupsi. Jadi sebentar dia butuh uang, dia tinggal kasih naik pajak. Dia punya kawan orang Israel mau marah, tidak bisa. Karena di belakangnya dia ada prajurit Romawi sebagai penjajah. Jadi orang benci sekali pemungut cukai waktu itu. Karena mereka adalah orang-orang Israel sendiri yang dipakai oleh penjajah. Nah tentu kekasih-kekasih Tuhan dan pekerjaan ini meskipun di pandangan saudara-saudara mereka itu hina. Tapi bagi orang yang dapat jabatan itu sangat memberi jaminan untuk hidup keluarganya. Iya kan? Keluarganya terjamin, banyak uang kok. Tapi kekasih-kekasih Tuhan, dia tinggalkan itu semua. Wah, itu kan luar biasa. Dia tinggalkan pekerjaan ini. Berarti di situ saat dia buat pesta dia sudah renungi. Saya tidak menyesal, saya sudah tinggalkan ini pekerjaan. Karena saya sudah punya pegangan yang pasti. Jadi ini suatu pesta ucapan syukur yang pertama. Maksudnya yang pertama yang dibuat oleh Lewi. Dengan mengundang orang dalam pesta itu adalah ucapan syukur. Nah, kekasih-kekasih Tuhan apa yang dapat kita belajar di sini? Terkadang kita membuat pengucapan syukur seperti formalitas. Jujur Bapak Mama. Bapak Dita, tolong abayang pelta umah. Ada acara apa nam? Naanam. Dia punya hari jadi. Dia punya ulang tahun. Dia paksa kita ini untuk sembahyang. Mang dan wali hati memang.
Betul loh. Memang saya juga mau bersyukur. Kadang-kadang terjadi begitu Bapak Mama. Melakukan sesuatu hanya sebagai formalitas. Dan nampak itu dari apa? Dari hal yang kita rencanakan jauh. Kecuali mendadak-mendadak itu beda. Tapi yang rencana jauh ini kadang-kadang kita harus renungkan secara baik. Acaranya itu masih minggu depan, kita sudah kasih tahu saudara. Nanti pelayan besok atau sebentar ini baru kita kasih tahu. Itu sudah nampak di situ wali hatinya kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Itu sudah lain. Itu perlu perenungan secara mendalam. Apa yang menjadi rasa syukur dari si Lewi ini jelas. Perenungannya karena dia meyakini dia tidak salah mengambil keputusan. Hal yang kedua, kekasih Tuhan. Pesta yang dia buat ini untuk apa? Untuk menyatakan pengakuannya, komitmennya kepada teman-temannya. Dan ini sekaligus adalah kesaksian. Karena gegeran nama Kula yang dia undang, dia punya tamu. Kan dia punya kawan pajak, dia punya kawan pemungut cukai yang dia undang. Meskipun yang datang juga penasaran, ada beberapa dari golongan Farisi dan guru-guru agama atau ahli Taurat. Apa yang dia mau lakukan di situ? Undang dia punya teman-teman. Kalau bukan kepercayaan diri dan sesuatu hal yang luar biasa yang dia mau sampaikan, atau satu pegangan yang dia mau sampaikan, pastikan hanya buat malu dirinya sendiri. Atau dia mau olok teman-temannya. Kalau dia undang dalam keadaan seperti itu. Tapi karena ada sesuatu yang besar yang dia mau sampaikan di situ. Meskipun tidak tertulis, tapi pasti tersirat di situ. Dia mau mengatakan, hai teman-temanku, saya sudah melepaskan saya punya tugas sebagai pemungut cukai. Saya tidak ajak kamu mau ikut saya atau tidak. Tetapi yang saya mau katakan, saya tinggalkan ini semua karena saya telah mendapatkan pegangan yang pasti. Saya tinggalkan itu semua karena saya tahu kepada siapa saya ikuti dan saya percaya. Karena di dalamnya ada jaminan hidup yang kekal dalamnya. Nah, kekasih Tuhan, saya percaya ada pengakuan itu yang disampaikan oleh si Lewi. Karena untuk tujuan apa dia mengundang? Bukan untuk bersyukur dan menyatakan. Pasti teman-temannya bertanya-tanya, pesta ini ternyata kok buat pesta kok aneh. Pesta bukan naik jabatan, tapi pesta kok keluar dari jabatan itu. Kan tidak masuk akal. Tapi itulah yang mau dilakukan oleh Lewi ini. Nah, kekasih Tuhan, hal penting bukan sekedar mengenal jaminan hidup ke depan. Tapi hal terpenting apa dari Lewi ambil keputusan. Hal terpentingnya, dia menyadari dia orang berdosa. Dia sungguh menyadari. Dia adalah orang yang berdosa dan layak dimurkai oleh Tuhan. Tapi sekarang dia sudah menerima penyelamat jiwanya. Yang bahkan mampu untuk menghapus dosanya. Kesadaran seperti itu hanya muncul dari mana Bapak Mama kekasih Tuhan? Hanya muncul dari karya Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat seseorang sadar akan dirinya. Yang membuat ia kemudian tergerak untuk melepaskan apa yang sebenarnya berat dalam hidupnya untuk mengikuti Yesus. Hal yang berikut kekasih Tuhan. Ini ada satu kontras atau satu hal yang bertentangan kita lihat sebentar. Orang-orang Farisi ya. Dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ini menunjukkan, perhatikan baik-baik Bapak Mama, cara pandang manusia terhadap sesamanya yang berdosa dan cara pandang Kristus tentang manusia yang berdosa. Sekali lagi, cara pandang manusia terhadap sesamanya yang berdosa dan bagaimana cara pandang Kristus terhadap manusia yang berdosa. Kalau cara pandang sesama dalam hal ini ahli Taurat, pemimpin agama, itu orang berdosa, jauhi dia, jangan bergaul dengan dia. Cara pandang dari orang Farisi, dari guru-guru agama, ahli Taurat. Tapi apa cara pandang Yesus? Cara pandang Yesus, ini saya punya anak, dia sudah jatuh dalam dosa, saya rangkul dia, saya tarik dia untuk datang kepada Tuhan. Itu cara Yesus. Berbeda sekali. Siapakah kita yang berdosa? Layak dimusuhi oleh Allah, layak dimurkai oleh Allah, layak dihukum oleh Allah. Tetapi kita yang adalah seteru atau musuh menurut Rasul Paulus, tapi kitalah
yang dirangkul oleh Allah. Ini satu hal yang luar biasa dan kasih tertinggi. Dan kasih yang tertinggi inilah yang diajarkan dan diajak Tuhan untuk kita melakukan dalam hidup kita. Yaitu, kalau saya dan saudara mengasihi orang yang baik kepada kita. Sekali lagi, kalau saya dan saudara mengasihi orang yang baik kepada kita, apakah upah kita? Apakah upah kita? Karena orang yang tidak kenal Tuhan juga dikasihi orang yang kasih dia. Tapi yang benar ialah, kasihilah musuh. Wah, kasih musuh berat Bapak. Tidak gampang. Mungkin khotbah di minggu depan atau 2 minggu depan tentang itu. Tapi di sini secara singkat, bahwa Tuhan memberi kepada saya dan saudara standar yang tinggi menjadi orang Kristen. Karena itu akan membedakan saya orang Kristen. Identitas saya orang Kristen harus berbeda dengan orang bukan Kristen. Identitas itu lewat apa? Salah satunya menyatakan kasih kepada orang yang memusuhi kita. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah berdoa bagi. Kalau sudah berdoa Bapak Mama, percaya tidak akan ada doa yang tidak sedikit pun itu ada kasih dalam dirinya. Tidak bisa. Orang yang berdoa tentang seseorang saat ia terhubung dengan Tuhan, pasti kasih itu akan ada dalam diri dia. Semakin dia doakan, kasih semakin mencuat, kebencian semakin menurun. Semakin seperti itu terus, akhirnya kebencian hampir-hampir hilang. Dan yang ada hanyalah kasih. Dan ini yang disadari oleh orang-orang yang sungguh hidup dekat dengan Tuhan. Yang sungguh hidup di dalam Tuhan. Karena itulah teladan Tuhan Yesus. Yang memanggil orang-orang yang berdosa, ia rangkul untuk ada di dalam. Kekasih-kekasih Tuhan, kasihan sekali ya. Para orang Farisi, mereka seharusnya yang melakukan bagaimana merangkul orang-orang berdosa. Tetapi justru mereka merasa seperti sangat terhina orang-orang itu. Harus dijauhi. Bahkan makan duduk juga tidak boleh dekat dengan mereka. Itu kita lihat tadi di ayat 35. Tapi bagaimana respon Yesus? Ini sebenarnya satu tamparan yang keras. Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Kalimat ini kekasih-kekasih Tuhan sesungguhnya sebuah pukulan yang sangat berat bagi orang Farisi, ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka tidak rasa sakit. Mereka tidak merasa berdosa. Semua orang kan berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu orang pun yang luput dari dosa. Karena itu kalau orang Farisi, ahli Taurat merasa diri mereka benar, wah, mereka melawan akan kenyataan sebagai umat manusia yang berdosa. Mereka bersalah, mereka menipu diri mereka sendiri. Nah, di sini sebuah pukulan. Saya bayangkan Bapak Mami, kalau saya ada di situ, itu pasti itu muka orang Farisi dan lain Taurat merah seperti tomat. Kan Yesus bilang, ya saya datang untuk orang sakit. Wah, kamu ini berarti tidak rasa sakit sedikit pun. Kamu merasa kamu sungguh orang benar suci. Kalau gitu kamu tidak layak untuk menerima saya sebagai dokter. Untuk menerima saya sebagai menanggung dosa kamu. Bersyukurlah kekasih-kekasih Tuhan, hari ini kita mendengar firman Tuhan ini. Siapakah saya dan saudara di hadapan hadirat Tuhan? Kita adalah orang-orang yang sungguh berdosa. Tapi kalau kita merasakan kasih kemurahan Tuhan, saya yakin saya dan saudara ada saat ini. Kita bergerak datang ke rumah ibadah karena apa? Karena anugerah Tuhan. Orang merasakan betapa pentingnya oksigen saat di rumah sakit napas satu-satu. Itu oksigen betul, penting sekali. Siapa yang berani cabut itu oksigen? Itu orang yang putus napas. Bayar berapa itu oksigen? Mahal sekali. Tapi tiap hari saya dan Bapak Mama dalam keadaan seperti ini, hirup udara, hirup terus. Bernapas, Tuhan yang berikan. Mungkin karena kita terlihat udara. Kita hanya tahu saat pohon bergoyang, daun-daun bergoyang, oh itu ada udara. Kita tidak lihat udara itu yang mana. Tapi yang kita tidak lihat itu, Tuhan anugerahkan. Karena itu jangan hal-hal yang tidak kelihatan itu kita anggap biasa. Karena Tuhan itu tidak kelihatan.
Tetapi sebenarnya dia nyata dalam hidup kita. Kekasih-kekasih Tuhan, banyak hal yang kalau kita renungkan dalam hidup ini, kita tidak sama sekali terlepas dari kasih kemurahan Tuhan. Sehingga kalau kita renungkan secara sungguh-sungguh, Tuhan, saya manusia yang berdosa, tetapi kenapa Engkau perhatikan saya ini? Saya tidak layak di hadapan hadirat. Tuhan bilang apa kekasih-kekasih? Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Ketoklah pintu, pintu akan dibukakan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ingatlah kalimat-kalimat Tuhan Yesus yang menggerakkan semangat saya dan saudara orang yang berdosa ini untuk terus datang dekat kepadanya. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup saya dan saudara. Bukan kita merasa bahwa kita berdosa, semakin menjauh dari Tuhan. Ingat khotbah yang lalu, Petrus bilang, tolong jauh dari saya ini orang yang sangat berdosa. Tapi Tuhan bilang, mari. Hari ini, Lewi, orang yang dipandang sungguh berdosa oleh kawan-kawan sebangsanya. Tapi dia telah menemukan satu terang yang sejati. Ia telah menemukan satu jaminan hidup yang pasti. Bapak mama kekasih Tuhan. Tuhan tidak memanggil saya dan bapak mama untuk meninggalkan pekerjaan kita. Tuhan tidak memanggil saya dan bapak mama untuk meninggalkan sawah kita. Baru kita ikut Tuhan mengabarkan Injil di mana-mana. Tuhan tidak sama sekali untuk membiarkan kita meninggalkan pekerjaan kita. Kalau begitu, luar biasa bapak mama. Kita sudah dapat pekerjaan, sawah ada, Tuhan sudah kasih 6 hari, hari Minggu. Mari jangan dulu bapak mama, hari Minggu kita rampas juga. Bapak Dita setengah hari saja, ini kita tidak ada beras lagi. Seolah-olah hidup kita ini memang tidak bisa lagi hidup besok. Tolong bapak mama. Karena apa? Lama-lama bapak mama dia jadi biasa. Dari setengah hari dia geser lagi ke 13 jam. Dari 13 jam sampai hanya waktu istirahat 1-2 jam, tidak gereja juga karena capek. Waktu yang lain di hari Minggu kita pakai sudah untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat. Jangan bapak mama, kecuali pergi lihat air di sawah yang ringan-ringan setelah pulang ibadah. Tapi kalau sampai membuat badan kita letih, tadi kita menyanyi bapak mama, kidung jemaat pembuka. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Jadi mari kita pakai betul kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita untuk hari Minggu, hari yang Tuhan khususkan bagi kita. Kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, demikian sabda Tuhan ini. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati saya dan saudara sekalian. Amin.